Lihat, udah lama aku tidak pegang uang tunai sebanyak ini. Kenapa ya? Setelah 6 bulan bekerja keras, kami akhirnya mendapat tempat dan lisensi dealer yang akan saya tunjukkan di video ini. Ada sedikit bermasalah, bukan salahku, hanya saja masalahnya bertambah. Tapi kita akan selesaikan urusan dengan Mustang dan jual mobil pertama kita. Ya, saya membeli sebuah Corvette dan saya membeli sesuatu yang sangat-sangat spesial di tengah-tengah video ini yang benar-benar keren. Saya akan kasih sedikit bocoran. Saya dulu punya posternya di dinding kamar waktu masih kecil. Ya, kita akan menjual mobil dan mendapat uang, sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Tapi semuanya tidak semudah itu, masih ada masalah lain yang harus dihadapi. Jadi di video hari ini rasanya naik turun seperti roller coaster. Ya, kalian akan ikut saya sepanjang proses melihat bagaimana kami mengatur, menjual, dan berapa uang yang didapat dari salah satu penjualan di akhir video. Akhirnya sebanyak hal di video kami terjelaskan. Saya Craig dari Flying Wheels. Ikuti saya. Boom, di sana Flying Wheels. Auto bilang sertifikat lisensi, saya resmi jadi dealer berlisensi di Florida. Hampir 2 tahun. Saya belum menjual satu mobil pun ke publik sehingga rugi besar karena hanya jual grosir. Saya juga tidak suka berurusan dengan publik, akan saya bahas nanti. Tapi uang tunai yang saya biarkan begitu saja benar-benar membuat saya rugi. Dan hari ini adalah hari di mana kami resmi mendapatkan lisensi kami dan kami akan mendapatkan plat nomor. Apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan plat dealer kami? Kita akan cari tahu bersama sekarang. Ayo kita lihat apa yang harus kita lakukan. Astaga, tempat ini ramai sekali. Untung dealer punya divisi sendiri, jadi saya bisa langsung ke meja dealer. Hai, ini meja dealer. Saya baru pertama kali di sini, baru dapat SIM dan ingin tahu cara dapat plat nomor. Mau saya duduk? Iya. Terima kasih. Saya akan mengurus judul dan surat tanda nomor kendaraan pelanggan, jadi saya sering di sini. Saya Regan Juno terbiasa di sini untuk mengurus penyerahan dokumen judul kendaraan untuk pelanggan, jadi enak juga karena kita bisa melewati perwakilan dan langsung masuk ke sini dengan cepat untuk menyelesaikannya. Saya kira biaya ini sudah termasuk biaya dealer aplikasi saya, tapi ternyata tidak. Saya harus beli 3 dengan harga $72 masing-masing. Saya rasa saya membayar $236 atau semacamnya untuk 3 plat dealer yang berlaku sampai, plat itu berlaku 2 bulan saja. Aduh, sialan bro. Apa aku harus urus semua aplikasi SIM-ku di 2 bulan? Ayolah bro, semua kerjaan ini. Masa SIM-ku habis 2 bulan lagi? Padahal berlakunya sampai 30 April 2026, sekarang baru akhir Februari. SIM-ku sudah diajukan seminggu lalu. Kenapa mereka... Aku benci pekerjaan ini. Aku benci orang-orang, aku benci melakukan semua ini. Kenapa izin dealer aku cuma 1,5 bulan? Kenapa enggak diperpanjang? Ya Tuhan, aku kesal. Kamu sudah lihat aku menghadapi ini 6 bulan dan sekarang harus mengulanginya? Aku terlalu kesal untuk tampil di video. Aku butuh waktu menenangkan diri. Aku belum tenang. Aku sudah kirim email ke petugas kepatuhanku dan ini yang kutulis. Baru dapat plat dealer di kantor pajak, lalu sadar izin dealer yang kuajukan minggu lalu akan habis akhir April, padahal sekarang masih akhir Februari. Aku sangat frustrasi dengan semua ini. Kenapa izinku habis di bulan April, bukannya memberiku izin dealer 2026 yang habis tahun depan di 2027? Ini sama sekali tidak masuk akal bagiku. Apakah aku harus mulai mengajukan permohonan lagi dan membayar biayanya lagi untuk perpanjangan sekarang juga? Craig Flying Wheels. Jadi mereka sudah mengambil $300 ku. Ya, biaya plat sangat murah. Hanya $72 untuk 2 bulan. Atau itu bagaimana? Aku bahkan tidak tahu. Kupikir $300 itu sudah termasuk platnya, tapi ternyata aku harus membayar platnya lagi yang menurutku cukup mengganggu, tapi ya sudahlah. Baru tahu, $300 dan semua pekerjaan yang kulakukan harus diulang sekarang juga agar bisa ajukan lisensi dealer 2026 dan 2027. Ini benar-benar nggak masuk akal. Tolonglah bro, buat semuanya masuk akal. Aku lupa, itu alasan aku pindah dari Florida. Astaga. Hai, saya Craig dari Flying Wheels. Bisakah petugas kepatuhan menelepon saya saat ada waktu? Nomor telepon saya. 1 jam kemudian.
Selamat datang di Lelang. Kami punya SL 1995 sekitar 86.000 mil. Saya tidak mau ini di luar rencana saya. Ini bikin pusing, mimpi buruk. Ini SL 320 sebenarnya saya suka mesinnya. Saya akan lihat juga. Ya, bagian ini sering pecah di sini karena rapuh dan biasanya sudah rusak. Banyak hal tidak berfungsi. Yang ini air conditionernya dingin tanpa lampu indikator 86.000 mil. Saya tahu lebih baik tapi tetap duduk di sana. Mobil pertama hari ini Dodge Dakota Crew Cab 2008 147.000 mil. Baru beli seharga $1.000. Truck pickup $1.000. Siapa yang menolak? Tapi ada kutu. Saya sedang di pelelangan. Ya, jika ini benar-benar Cobra, tahun 2003 Terminator Supercharged dengan 66.000 mil. Saya tidak suka velgnya. Beberapa bagian clear coat mengelupas di sini dan ada retak pada ban karena cuaca. Namun ini mesin supercharged 4,6 liter V8. Mobil-mobil ini sudah supercharged pada 2003 dan 2004. Apakah bisa dinyalakan? Mobilnya bisa dinyalakan. Lampu apa yang menyala? Ada suara ketukan di batang piston? Biasanya ada. Jika tidak, mari kita buka. Apa yang ada di bawah kap mesin ini? Itu supercharger bawaan pabrik. Biasanya sudah dimodifikasi, pulainya dan supercharger diganti. Saya lebih suka mobil ini standar. Ya ampun, baiklah. Jadi mungkin kita akan pulang dengan sebuah coupe? Ya, mungkin hari ini kita akan pulang dengan Terminator mereka. Baiklah, kita mulai. Lelang dimulai 2003. Ford Mustang Gran Turismo Cobra Terminator Supercharged 4,6 liter V8. Saya tidak suka velgnya. Ada kerusakan pada clear coat, sudah mulai mengelupas. Jika saya beli mobil ini 10.000, sangat murah karena bisa dijual lagi lebih dari 20.000, 63.000 mil asli, 3 pemilik tanpa kecelakaan. Saya bisa ganti lampu depan, saya akan ganti saja lampu depannya. Oh ya, ini bisa jadi keberuntungan buat saya hari ini. Saya suka lelang. Oh, suaranya enak banget. Itu tanda seru merah di situ buat apa ya? Mari kita scroll ke bawah. Lihat ke Carfax. Kenapa ada tanda seru merah? 3 pemilik tanpa kecelakaan. Cek laporan lengkap. Harga grosir 20.000 eceran. 30.000 mobil ini punya riwayat servis tercatat. Mobil ini asli Florida, jadi kerusakan clear coat wajar. Ford St. Lucie, Ford Pierce Service, dealer of Ford, pemilik ketiga, pemilik lokal. Tidak ada masalah sama sekali pada surat-suratnya, hanya ada beberapa pendaftaran servis dan inspeksi perpanjangan. Keren, baiklah, ayo kita lanjutkan. Saya beli mobil untuk diri saya sendiri dan lupa sudah membelinya. Mobil dikirim malam ini, Corvette 60.000 mil. Generasi terakhir dengan lampu depan pop-up tahun 2004. Otomatis atau manual? Otomatis. Sayang sekali. Gila juga kalau kedua lampu sudutnya masih berfungsi. Itu jarang sekali. Sudah ada kau tunjukkan ke Chase, ini dan tengahnya. Itu cara mudah menggores cat mobilmu, jadi jangan ulangi. Aku memang beli Corvette tahun 2000 ini secara online dengan jarak tempuh 63.000 mil meski tadi aku minta kamu merekam ulang dengan kamera. Warnanya benar-benar khas mobil orang tua. Dan mobil ini agak kotor, jadi aku dan Chase akan membawanya ke tempat cuci mobil dan lihat apakah kami bisa membersihkan mobil tua ini dan membuatnya terlihat cantik lagi. Pertama Chase, ayo turunkan atap convertible. Pegang di sini, ini bukan atap otomatis. Seingatku di Corvette C5 juga begitu. Aku tinggal angkat, bagian belakang terbuka, lalu tekan tombol di bawah sini, atap pun terbuka. Ternyata ada cover mobil juga, bagus. Masukkan lalu segera tutup, semoga tetap bagus. Setelah ini beberapa menit lagi lalu kita lakukan proses sebaliknya. Angkat itu. Sekarang ayo angkat. Ayo angkat ini. Kamu angkat itu sekarang, aku angkat ini. Oh, tunggu sebentar. Sekarang kita tutup ini, sekarang kita tutup ini dan selesai, kita sudah selesai. Dulu atap model Turf itu mudah, sekarang semuanya harus membingungkan dan canggih secara teknologi dan semuanya gampang rusak. Sangat sederhana. Selesai. Kunci sudah di tempatnya. Pada akhirnya aku cuma klik sebuah tombol dan Mereka rusak, cairan hidrolik bocor. mesin rusak, lalu mobil bertabrakan. Ini lebih sederhana. Mobil ini bergerak seperti ini.
Saat lampu depan mati, tapi atap convertible bisa dipakai. Apakah kita akan berhasil atau terlalu rendah? Kita akan tahu sekarang, Chase. Apakah kita akan berhasil? Mari dengarkan apa katanya. Sayangnya, kita tidak punya pengangkat depan, jadi tidak bisa menekan tombol agar bagian depan terangkat untuk masuk ke tempat seperti ini. Ironisnya, Lamborghini saya bisa masuk, tapi Corvette belum tentu. Sepertinya kita berhasil, Chase. Mobil ini akan keren setelah selesai. Apakah bisa keluar? Itu pertanyaannya. Sejauh ini semuanya baik. Penggemar Corvette pasti tidak suka ini karena bisa menggores cat mobil. Ingat saat kamu menggores dengan jari, bayangkan benda-benda kecil itu seperti jari yang menggores cat mobilmu. Tapi kamu belum juga belajar ya. Tahu apa yang Logan lakukan di tempat cuci mobil? Dia menempelkan jarinya di jendela. Tahu alasannya? Hal lainnya, jendela ini bisa turun sendiri. Jadi kalau aku melepas jariku dari tombolnya, ini yang terjadi. Oh, lelucon ayah. Aku baru paham kenapa kamu bilang begitu dan sekarang aku malah dimarahi. Iya, punggungmu pas di jendela, waktunya tepat. Ya, itu waktunya bisa dilakukan. Itu dari film apa? Oh, kenapa lampu depan kita menyala? Itu tidak bagus. Lampu depan otomatis menyala. Oh, mikrofonku bermasalah. Itu akibat aku main-main. Tapi kita punya lampu depan otomatis yang bisa naik. Semoga tidak rusak saat dicuci mobil. Lihat dompetnya. Aku ingat ada sekitar 50. Cek barang-barangnya. Main? Di mana dompetnya? Aku tidak tahu. Kita akan menemukannya sebentar lagi. Ya, Chase, dia berkilau dan tampak bagus. Ya, Lihat itu. apa? Lihat itu, angkat kepalanya. Garukan. Ayo kita bersihkan semua bagian yang tersembunyi. Ada beberapa dokumen di sana. Oh, manis. Aku membuat banyak sekali kesalahan. Aku nggak tahu apakah ini terdengar konyol, tapi aku benar-benar menikmati hari mencuci mobilku karena aku biasanya membawa Logan atau Chase, dan aku sangat menikmati melakukannya bersama Chase karena dia sangat memperhatikan detail. Lihat ruang mesinnya sebelum dibersihkan, Chase. Sebenarnya harus pakai air, tapi kita cukup semprot lalu lap semuanya. Beberapa menit kemudian, Chase selesai dan mesinnya kini jauh lebih bagus dari sebelumnya. Saya baru saja mencuci seluruh mobil lagi dengan Windex dan kain lap baru, lalu nanti kita akan poles lagi di bengkel. Terlihat bagus. Baiklah Pak, kita sudah selesai. Iya. Terima kasih. Aku akan belikan semua perlengkapan Stanley Moonmu. Yay. Boleh aku minta kuncinya? Oh, dengar. Suara menderu dari kuda-kuda itu. Semua 345 ekor. Mobilnya sudah selesai dan mengkilap. Saatnya malam kencan. Jay kembali lagi. Itu musikku atau musikmu? Temple the Dog. Wow. keesokan harinya. Aku sedang berusaha berubah jadi lebih sabar dan sopan. Aku tidak ingin negosiasi di Facebook, jadi kutanya apakah mau datang langsung. Osmar lalu bertanya apakah aku dealer. Aku jawab iya dan tawarkan datang langsung. Dia menanyakan lokasiku, lalu soal info atau riwayat servis mobil itu. Aku jawab dengan sopan karena sedang berusaha berubah. Aku bersabar menjawab pertanyaannya. Lalu dia tiba-tiba bertanya, maukah kamu menerima $10.000? Dan langsung saja aku bisa merasakan kepalaku mulai panas meskipun aku berusaha tetap tenang, berusaha tetap santai. Ini aku yang baru. Aku bahkan memulai jawabanku dengan sopan. Aku bisa cari mobil sesuai anggaranmu, tapi bukan yang ini. Setelah itu aku memang sudah nggak sanggup lagi. Dia membalas, aku membalas, itu bukan negosiasi yang baik. Jangan mulai dengan cara buruk. Rayu aku, beri pujian, buat suasana nyaman. Jangan langsung tawar harga rendah. Itu bikin aku nggak mau kerja sama kamu. Aku hampir dapat dia, tapi akhirnya kehilangan dan rugi. Menurutmu aku sudah benar atau kamu akan bertindak beda? Baru kurang dari sehari punya surat izin dealer mobil, aku sudah ingin membunuh seseorang. Aku sudah niat menjual mobil ke publik retail sejak 1,5 tahun lalu. Duniaku begitu damai hingga aku lupa rasanya berurusan dengan orang bodoh. Aku baru dapat lisensi kemarin dan memasang Corvette 2004 dengan jarak tempuh 63.000 mil untuk dijual di Facebook Marketplace tadi malam. Ternyata itu kesalahan besar. Aku buat video 1 menit tambah 17 foto dalam luar dan deskripsi jelas. Sudah terlalu lama melakukan ini, kesabaranku sudah habis. Aku sudah tidak punya kesabaran lagi. Aku jadi sangat mudah marah dengan orang-orang dan itu membuatku jadi penjual yang buruk. Jadi yang pertama, hal ini benar-benar membuatku gila ketika pertanyaan pertama yang orang tanyakan adalah berapa harga terendahmu, berapa harga terbaikmu, berapa harga terendahmu.
Apa kamu ingin tahu sesuatu? Apakah mobilnya bisa jalan? Apa kamu ingin tahu sesuatu tentang mobilnya dan bukan hanya langsung menanyakan harga terbaikku? Itu sudah menunjukkan siapa dirimu, tipe pembeli, seperti apa kamu. Dan langsung saja, itu memberitahuku bahwa kamu hanya akan membuang-buang waktuku. Hari kedua sebagai dealer, aku mencoba tidak membunuh siapapun di Facebook Marketplace. Aku salah menjual Corvette dengan jarak tempuh 64.000 mil seharga $1.000 tadi malam. Harrison menghubungiku dan menanyakan soal tukar tambah. Setiap kali ada yang tanya seperti itu, aku tahu mereka biasanya ingin menukar barang yang nilainya lebih rendah dari ini. Aku selalu bertanya, kami terima tukar tambah. Tahun, model, dan jarak tempuh berapa? Dia menjawab Dodge Ram Hemi Quad Cab 2006, mungkin SRT atau sesuatu yang bagus. Berapa jarak tempuhnya? 250.000 mil di speedometer, mesin dan transmisi sudah diganti. Oke, ada masalah lain? Berapa harganya? Dia mengirim foto ini ke saya. Warnanya keren. Sebenarnya tidak juga. Saya benar-benar tidak tahu. Jawabannya 13.000. Dia ingin $13.000 untuk Dodge Ram miliknya yang sudah menempuh 250.000 mil dan berusia 20 tahun. Di video sebelumnya saya bilang sedang berusaha jadi lebih keren dan ramah, tapi saya nggak bisa. Setelah bertahun-tahun saya jadi nggak sabaran dan cenderung singkat ke orang-orang. Saya jawab sopannya nggak mungkin. Warnanya keren, tapi sudah 250.000 mil, lalu dia bilang 1 juta mil. Apakah penting punya bukti dokumen sudah diperbaiki? Saya bahkan nggak paham maksudnya. Jadi saya jawab lagi dengan tetap sopan. Orang-orang perlu tahu mereka harus dikembalikan ke tempatnya. Sejujurnya, nilainya mungkin hanya $100 dan saya rasa sudah dimaafkan. Kalau dilelang sejauh 250.000 mil itu hanya truk $2.000, tapi tetap sopan, cukup ucapkan terima kasih. Fernand, dia kasar, kamu lucu sekali, menghina, dan saya cuma kasih jempol ke dia seperti, apa yang bisa saya dapat dari ini? Saya cuma akan menangis sampai tertidur. Saya tidak suka pasar Facebook, tapi saya punya satu yang bersih. Ya, jadi nih untuk siapapun yang ada di bisnis ini, mereka pasti sudah tahu. Untuk yang belum, akan saya kasih tahu. Sekarang jam 11 di hari Rabu. Salah satu mobil saya yang saya beli online baru saja tiba. Pengangkutnya berada di ujung lingkungan saya dan datang dari Maryland. Jadi saya tidak bisa mengatur kapan mobil itu tiba. Mobil itu datang sesuai waktunya. Saya tidak mau mobil itu diturunkan di bengkel. Saat tidur, telepon saya berbunyi. Ternyata orangnya sudah di luar. Saya harus ambil mobil sekarang. Kamu ikut. Jam 11 malam. Mainan baru tiba. Koleksi bertambah. Ini agak ke kanan, jadi aku ingin kamu masuk dan nyetir. Baiklah, ya tentu. Oke, aku mah nggak punya papan. Apakah benda ini mudah lecet saat dipakai? Tadi masuk nggak masalah, jadi aku coba lagi. Ayo, tidak buruk. Kembali ke tempat tidur. Terima kasih. Sekarang kira-kira jam 11.30 di hari, Selasa, Rabu. Ya, Rabu sepertinya. Suhu sudah di tempat yang seharusnya. Tekanan oli juga bagus. Mobil langsung menyala. Baunya agak manis, dan mobil seperti ini sering bermasalah di gasket kepala silinder. Jarak tempuhnya 19.800 mil, takometernya berfungsi. Speedometernya berfungsi, itu pertanda bagus. Kita sudah di rumah. Besok Mustang di jalan masuk rumah saya akan dijual. Lalu kita bisa lihat Viper ini sebenarnya. Kita juga akan mengerjakan perahu saya, jadi kamu bisa dapat pembaruan tentang itu. Itu dia. Dan ini juga momen yang cukup membanggakan. Putra saya mengantar saya untuk mengambil mobil kami, menurunkan saya, lalu pulang sendiri, secara resmi menyetir sendiri. Dan inilah mobilnya. Benar-benar kotor sekali. Keesokan harinya, Ini pagi berikutnya. Banyak yang tanya soal Wailer ini dan perkembangannya, jadi saya akan tunjukkan. Juga, mari lihat Viper ini. Ya, karena sekarang terang, masih banyak hal yang belum diumumkan di ACV. Saya tahu Jeremy akan menutupinya lewat arbitrase karena pakai klausul lampu merah, jadi saya beli dengan lampu merah. Meski beli mobil online, Anda harus dapat deskripsi yang sangat detail. Memang tertulis cat retak di kap mesin, cat retak dan kulit jeruk di mana-mana, serta gelembung. Kondisi terparah ada di sini. Beginilah tampilannya di sini. Memang tertulis cat retak di kap mesin, tapi mereka tidak ambil foto detailnya. Kalau aku tahu, pasti aku tawar sesuai kondisi. Mereka juga bilang kaca belakang hilang. Mereka tidak mengambil foto sama sekali tentang semua ini, apapun itu yang ada di tutup bagasi. Karena tidak diumumkan dan aku tidak tahu, mungkin aku akan menawar dengan cara berbeda. Ya, pengirim diberitahu bahwa barang ini jelek, jadi kami pun diberitahu hal yang sama oleh penjual.
Mereka akan memberitahu pengangkut, tapi tidak mencantumkannya di daftar yang menurutku mengecewakan. Aku diberitahu tapak ban bagus, tapi ternyata sudah kering dan retak. Mungkin ini ban asli dengan jarak 19.000 mil. Kemungkinan besar ini adalah ban aslinya dan sudah retak di bagian samping di sini. Kamu bisa lihat di sini, itu juga tidak diumumkan. Lalu si Wheeler Nacho membongkar seluruh bagian ini dan kemudian mengamplasnya secara manual. Dia melepait semua bagian agar lubang tambahan terlihat, lalu kami membongkar dan mengamplasnya. Dan kemudian untuk setiap ketidaksempurnaan, kami menambahkan lapisan tipis kemarin. Jadi dia hanya melapisi semuanya agar permukaannya halus. Hari ini kita akan membuatnya halus, jadi semuanya harus terlihat seperti ini. Setelah selesai, kita akan melapisinya dengan cat dasar. Saya akan beli cat laut hari ini dan melepas ini. Beberapa sekrup sudah aus dan sulit dilepas, tapi tetap akan saya lepas. Dan kemudian perahu ini hampir siap untuk dicat, itu keren sekali. Juga, lihat ini, pembaruan yang akan kamu lihat di bagian belakang Wrangler ini. Plat dealer Florida ini resmi. Mustang itu sudah terjual, jadi kami harus ke Department of Motor Vehicles untuk mendaftarkannya ke pelanggan yang sekarang agak merepotkan. Saya rasa kami resmi menjual mobil pertama di Florida setelah sekitar 2 tahun dan Mustang ini akan segera pergi. Sekarang cairan sudah diganti, tekanan ban dicek, mobil dicuci, serta dipasang suspensi dan knalpot baru. Saat dia pasang header long tube, mekanik yang dibayar $3,000 tidak mengencangkan baut cradle, jadi kami yang melakukannya. Koplingnya agak rendah, mungkin belum dikeluarkan anginnya. Sekarang kita akan mengeluarkan angin dari kopling hidrolik ini dengan kit penguras hidrolik. Ini master cylinder rem, kita akan membuang angin dari sistem dengan alat penguras rem ini. Kalau saya lepas selang dari master cylinder, semua cairan rem akan bocor kemana-mana dan merusak cat karena cairan rem sangat buruk untuk cat, jadi harus segera ditutup. Kalau saya lepas ini, saya harus bisa menutup lubang pembuangan itu dengan cepat. Saya tidak ingin cairan rem menetes di mobil atau jalan masuk rumah. Perhatikan juga usia mobil Anda. Jangan rusak bagian plastik master cylinder atau selangnya jika sudah lapuk. Perlengkapan saya dilengkapi dengan adaptor untuk dipasang ke selang itu di sana. Dan saya akan memompa sampai kita mendapatkan sekitar 28 pon tekanan. Kita seharusnya mulai melihat, nah itu dia. Kita mulai melihat cairan rem keluar. Sekarang kita lanjut di 20. Saya pompa dan tekan kopling beberapa kali untuk membangun tekanan sekitar 25 pon. Saya sudah merasakan perbedaannya. Ada perubahan di pihakmu? Saya dapat 25 pon. Bagus. Mari kita uji coba singkat mulai di sini dengan gigi 1. Rasanya benar-benar berbeda. Mereka tidak mengencangkan dudukan mesin dan juga tidak membuang tekanan hidrolik serta koplingnya. Jauh lebih baik. Luar biasa. Saya sangat bersemangat. Mobilnya sudah siap dijual. Ini penjualan pertama kita. Sangat menarik. Kamu juga akan belajar urus dokumen pertama kali ke Samsat. Saya sudah dikeluarkan dan sebenarnya tidak benar-benar dikeluarkan, tapi saya kekurangan dokumen, jadi saya mulai merasa agak khawatir. Jadi dealer di New Hampshire merepotkan karena aturan inspeksi. Memastikan tiap mobil diperiksa sangat merepotkan. Jika mobil belum diperiksa, saya tidak bisa beri pelat dealer ke pelanggan. Ya, mereka harus daftar mobil dulu, lalu kembali lagi. Jika tinggal 2 jam dari sini, harus datang lagi. Itu membuat pelanggan kesal, tapi bagi saya memastikan semuanya aman adalah hal utama. Jika saya bilang mobil itu aman, lalu Anda beli dan montir, Anda bilang tidak aman, mereka akan hubungi pihak negara. Dan mungkin saya melewatkan sesuatu, atau mungkin montirnya lebih rewel, atau mungkin dia memang ingin menjatuhkan saya. Saya bisa mendapat masalah besar, bahkan di penjara. Karena itu saya benci aturan inspeksi di New Hampshire. Di Florida tidak ada inspeksi, itu jauh lebih baik. Namun mereka punya pajak penjualan dan orang-orang benci membayar pajak. Saya harus memungut pajak penjualan untuk Mustang orang ini yang jumlahnya besar dan juga mendaftarkan mobilnya untuk dia. Jadi sayalah yang harus mengambil plat nomor, mengajukan surat kepemilikan secara langsung yang baru saja saya lakukan. Saya tidak sengaja memberikan kepadanya formulir aplikasi surat kepemilikan yang asli. Saya mengambil salinannya, jadi sekarang saya harus menemui dia untuk mengambil yang asli darinya. Sekarang kondisinya lebih parah. Saya sudah bilang harus mendaftarkan kendaraannya, dan kemarin dia benar-benar ingin saya daftarkan. Kantor Samsat hanya 5 menit dari bengkel. Saya ke sana bersama dia, dan dia senang mendapat plat nomor. Jadi sebagai seorang dealer, saya bilang, Jai, kamu tahu apa, saya akan ikut denganmu, dan saya akan pastikan kamu punya semua yang dibutuhkan. Nah, waktu saya sampai di sana, petugas wanita itu bilang, kamu tidak bisa mendaftarkannya atas nama dia. Dia si dealer yang harus mendaftarkannya, dan dia harus mendaftarkannya di kantor dealernya, bukan di sini, yang membawa saya ke hari ini. Sekarang saat saya mendaftarkannya, saya harus menebak berapa biaya pendaftarannya. Kamu sama sekali tidak tahu, kamu tidak tahu apakah mereka punya kredit di file atau tidak. Saya harus membeli plat nomor.
Saya tidak tahu apakah mendaftarkan plat nomor untuk 6 bulan atau setahun, juga tidak tahu biayanya. Jadi saya bisa membimbingkan biaya berlebih lalu mengembalikannya, atau membebankan biaya kurang lalu menagih tambahan, yang menurut saya itu aneh. Saya pernah kesini sekali, saya tak sengaja membawa salinannya lalu menemuinya. Dia meninggalkan dokumen aslinya di mobil temannya, jadi saya memintanya menandatangani salinan yang saya miliki. Jadi dokumen itu punya semua tanda tangan asli yang baru, saya bawa ke sini, tidak bisa diubah, tidak boleh ada 2 tanda tangan, jadi ditolak karena ada salinan tanda tangan dan tanda tangan asli. Kemudian dia melihat dan berkata, saya menuliskan nama belakangnya terlebih dulu, bukan nama depannya di belakang, yang sebelumnya tidak diperhatikan. Hari ini saya harus 3 kali ke Samsat untuk orang lain. Pekerjaan saya sudah selesai, tapi sekarang malah mengerjakan tugas orang lain, mendaftarkan mobil, dan memungut biaya hanya untuk membuka. Apa gunanya remote tanpa kunci kalau tidak berfungsi? Mereka sudah tutup, jadi saya tak bisa kembali sebelum jam 2. Seharian hanya mengurus pendaftaran mobil orang lain. Semua dokumen dan tanda tangan harus baru. Mari kita coba percobaan nomor 3. Percobaan ketiga adalah keberuntungan, dan Mustangnya resmi terjual, terdaftar, dan pergi. Itu dia. Percobaan ketiga adalah keberuntungan. 2 kali gagal dan akhirnya berhasil. Saya harap dia tidak mencelakakan dirinya sendiri. Saya benci menjual Mustang ke anak-anak. Itu 400 tenaga kuda di tangan seorang anak. Itu gila. Dan sekarang untuk perbaruan tentang perahu, kami sudah melakukan pengamplasan penuh, lalu pengamplasan dengan D-Tower A, dan kemudian pengamplasan manual. Kami mencuci lalu mengoles body filler pada setiap ketidaksempurnaan. Sekarang saya tidak di sini untuk Nacho. Saya menunjukkan sedikit, tapi dia pakai terlalu banyak body filler hingga butuh waktu lebih lama di amplas, malah menambah pekerjaannya. Idenya memakai beberapa lapisan body filler tipis, bukan 1 lapisan tebal. Setelah dia mengamplas hingga halus, saya mengoleskan skim coat tipis. Jadi kamu bisa lihat ini adalah bagian di mana body fillernya, tapi kamu bisa lihat betapa tipisnya. Yang saya inginkan pada lapisan terakhir hanyalah mengisi ketidaksempurnaan. Jadi sudah diamplas, halus, lalu saya oleskan skim coat untuk mengisi semua ketidaksempurnaan di perahu ini, dan perahu ini memang cukup rusak. Kerusakannya di mana-mana. Kamu bisa lihat banyaknya body filler yang kami pakai untuk perbaikan. Semakin banyak persiapan sekarang, hasil akhirnya makin bagus. Dengan lebih banyak persiapan di awal, hasil akhirnya jadi lebih baik. Kita akan amplas semua ini, buat halus, lalu cat dasar. Saya punya uretane atau epoksi laut untuk seluruh perahu ini setelah semuanya diamplas, dibersihkan, dan dikeringkan. Mengumpulkan pajak penjualan dan mendaftarkan mobil memang kurang menyenangkan, tapi punya uang lagi itu menyenangkan. Kita sudah mulai bisnis dan punya izin dealer. Kami membeli Dodge Viper untuk video berikutnya. Corvette sudah terjual dan akan dibahas di video selanjutnya. Apartemen pembunuhan sudah selesai dan saya akan bagikan cerita tentang cara membeli apartemen lewat hak gadai pajak dengan harga lebih murah. Itu akan jadi video berikutnya dan Whaler juga segera selesai. Terima kasih sudah menonton dan mendukung. Semoga video ini bermanfaat dan informatif. Kamu bisa lihat keseharian kami, cara mengatur anggaran, dan lainnya. Semoga suka videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol jempol agar performa video saya meningkat. Terima kasih sudah menonton. Beritahu apa yang kamu suka atau tidak. Sampai jumpa.